Meskipun inilah yang dia harapkan untuk menarik garis yang jelas antara satu sama lain, Amelia masih merasakan sakit di hatinya. Pada saat ini, bos berminyak yang menyeretnya datang untuk melepaskan cadarnya lagi. Si cantik kecil, taruhannya sudah siap. Mari kita lihat wajah aslimu. Tunggu sebentar, Amelia berbicara dengan cepat. Bos berminyak itu berhenti. Si cantik, apa yang ingin kamu katakan? Sudah kubilang aku bukan nyonya rumah di sini, tapi kamu juga boleh membiarkan aku menemanimu. Biarkan aku bermain game denganmu. Jika aku menang, biarkan aku pergi. Jika aku kalah, aku akan mengungkapkannya. Dia ingin bermain kartu. Ada banyak wanita di sekitar bos ini yang belum pernah melihat apapun, tetapi sebenarnya tidak banyak wanita seperti Amelia yang tenang dan bijak yang bisa bermain trik. Hal ini segera membangkitkan keingintahuan pria-pria tersebut. Ngomong-ngomong, kamu tidak bisa lepas dari telapak tangan kami. Apakah kami pasti akan membiarkan Anda bermain game? Ini akan lebih menarik. Amelia duduk di meja poker dengan Henry di sampingnya. Henry tidak berbicara sepanjang waktu, hanya menghisap rokoknya dengan anggun. Tapi bagaimanapun dia adalah raja penonton. Jeffrey mengangkat alis pedangnya ke arah Amelia, dan dengan ramah mengingatkannya, tidak ada yang bisa memerankan kakak laki-laki saya sebelum bermain kartu, atau Anda bertanya pada kakak laki-laki saya dulu, dan biarkan kakak laki-laki saya berbelas kasihan memberi Anda izin. Amelia tidak berbicara. Dia tidak ingin memintanya. Henry tidak memiliki gelombang emosi, tetapi aura seluruh orang menjadi dingin selama beberapa menit, dan abu dari ujung jarinya jatuh ke asbak dengan lapisan permusuhan. Bapak Mahendra, mari kita mulai dan urus kartunya. Amelia mengambil kartu itu dan memainkan kartu tanpa kerumitan. Bos yang menemaninya segera keluar. Ketika Amelia memainkan kartu kedua, Jeffrey melemparkan kartu di tangannya ke meja dengan marah dan melihat ke satu-satunya Henry yang tersisa dengan sangat tidak yakin. Kakak, wanita ini memiliki banyak skill dan kemampuan untuk menghitung kartu. Lumayan, aku keluar dari permainan, kakak ingin membalaskan dendamku. Ketika Amelia muncul, dua orang keluar, dan bos di dalam ruang mewah ini berkumpul dengan rasa ingin tahu untuk menonton. Hai gadis cantik, aku tidak menyangka kamu bisa bermain. Sekarang ini permainan Anda dengan Presiden Henry, tetapi Presiden Henry tidak pernah kalah kecuali dia ingin kalah. Amelia mengangkat matanya dan menatap Henry di sebelahnya. Sebenarnya ia jarang bermain kartu, namun setelah melihat Usi bermain, skill kartu Usi terlalu buruk dan selalu kalah, sehingga ia menariknya untuk menang. Amelia memiliki temperamen yang cerdas. Permainan kartu ini sangat terampil. Dia belajar dengan sangat cepat, tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk menang melawan seseorang seperti Henry. Jika dia ingin menang, itu hanya mungkin ketika Henry membiarkannya menang. Namun, dia tidak ingin bertanya padanya. Karena sudah rusak, itu harus dilakukan dengan lebih teliti, atau dia akan merendahkan dirinya sendiri. Amelia memainkan kartu di tangannya. Henry perlahan menyempitkan matanya yang dalam dan sipit ke dalam asap. Dia tahu bahwa dia keras kepala dan menolak untuk meminta belas kasihan. Dia bertekad untuk membaginya dengan bersih. Dia mencelupkan separuh rokok ke bibir tipisnya dan memainkan kartu itu. Jeffrey melirik dengan saksama, menamparkan meja, dan berkata, "Kakak laki-laki hebat, kakak laki-laki perkasa." Amelia gemetar dengan tubuh langsingnya, dia tersesat. Si cantik kecil, kesempatan diberikan kepadamu, tapi kamu kalah. Kamu kehilangan 30 juta dalam game ini. 30 juta? Amelia tidak tahu taruhannya apa. 30 juta sudah cukup baginya untuk hidup seumur hidup. Setelah bermain kartu sekali, dia tiba-tiba membawa hutang 30 juta. Jangan panik, si kecil cantik. Kamu bisa menemukan seseorang untuk membantumu membayar 30 juta.
tapi kami harus melihat chip tawar-menawarmu. Ayo buka tabirnya dulu. Bos berminyak itu pergi untuk mengambil kerudung Amelia. Sebelum Amelia pindah, Henry melemparkan semua kartu di tangannya ke atas meja. Dia acuh tak acuh ketika dia melakukan tindakan ini, tetapi kartu-kartu itu dilemparkan ke atas meja dengan tamparan. Bos yang berminyak itu ketakutan, dan tangan babi yang asin itu berhenti. Meskipun Henry bersikap dingin dan tidak banyak bicara, semua orang memperhatikan wajahnya dengan hati-hati dan takut padanya. Sekarang dia melempar kartu-kartu itu. Ruangan mewah yang masih hidup dalam sekejap hening seperti mati. Bos berminyak itu menatap Henry dengan datar. Tuan Mahendra. Henry mencubit puntung rokok di asbak, lalu melirik wanita cantik di sampingnya. Ayo bermain. Meskipun kedua wanita cantik itu tidak ingin pergi, mereka tidak berani menyinggung Henry dan dengan cepat pergi. Henry dengan ringan mengangkat kelopak matanya dan menatap bos berminyak itu. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tapi matanya dingin dan sedingin es. Bos berminyak itu berkeringat dingin, tapi dia sering keluar untuk bermain, dan dia memahami ketertarikan Henry pada wanita ini secara akurat. Jadi bos berminyak itu dengan cepat berkata, "Cantik, kamu kalah dalam permainan sekarang, dan sekarang saatnya untuk keluar menemani kita. Dan Anda berhutang 30 juta, yang tidak seberapa jika Anda memikirkan hal ini. Orang terkaya di sini adalah Tuan Henry. Anda bersulang terlebih dahulu kepada Tuan Henry dan lihat apakah Tuan Henry dapat membantu Anda. Kembalikan 30 juta itu." Amelia meringkukkan jarinya, lalu berdiri. Dia mengambil segelas anggur dan memandang Henry. "Tuan Mahendra, aku bersulang untukmu." Henry menatapnya. "Kamu tidak menghormati saya, dan saya akan meminumnya." Dia tidak minum. Itu untuk mempermalukannya. Tangan Amelia yang memegang gelas anggur membeku di udara. Gadis kecil yang cantik, betapa banyak wanita yang ingin menghormati Tuan Mahendra tanpa kesempatan ini. Anda harus menunjukkan ketulusan. Benar sekali, si cantik kecil, kamu tidak tulus. Tentu saja Tuan Mahendra tidak akan minum. Tidak hanya bosnya yang berminyak, semua orang bisa melihat apa yang dimaksud Henry. Meskipun ada wanita cantik di sekitarnya sekarang, dia hanya merokok dan bermain kartu. Melihat mood yang suram, tidak ada yang berani berbicara dengannya. Sekarang Amelia ada di sini, Henry jelas tertarik padanya. Tidak ada yang berani meraih wanita yang disukai Henry. Amelia mengerutkan alisnya dan memulai pertikaian. "Tuan Mahendra, apa yang kamu inginkan? Nyatakan persyaratan Anda, dan jika saya dapat memenuhinya, berusahalah sebaik mungkin untuk memenuhinya." Henry mengulurkan tangan dan menggenggam pergelangan tangannya yang ramping dan menariknya. Amelia langsung jatuh di pangkuannya. Untungnya, tidak banyak anggur merah di gelas. Kalau tidak, itu akan tumpah. Di balik pakaian tipisnya, Amelia dengan jelas merasakan bahwa otot paha yang kuat di bawah pinggul pria itu benar-benar berbeda dari tubuhnya yang lembut dan tanpa tulang, dan mereka penuh dengan kekuatan. Daun telinga putih Amelia memerah, dan dia ingin berdiri. "Tuan Mahendra, beri aku makan." Dia tiba-tiba menyela. "Beri dia anggur merah." Mulut Amelia menyusut dan dia menatapnya dengan tatapan kosong. Mengapa dia membuat permintaan yang begitu ambigu? Henry memandangi pupil matanya yang cerah, sedikit konyol saat ini, tidak keras kepala dan tidak mau membuatnya marah seperti dia barusan. Tapi sekarang tampang konyol itu cukup lucu. "Mengapa kamu tidak mengerti aku atau kamu tidak mau? Roll off pangkuan saya jika Anda tidak mau." Petik 2. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.